Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, situasi penderitaan, kemalangan, dan kehilangan yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia seringkali membawa rasa putus asa bagi mereka yang mengalaminya. Sebagai akibatnya, banyak orang jatuh ke dalam situasi depresi yang berkepanjangan, bahkan ada yang menjadi gila dan berujung pada kematian. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sebagai orang Katolik pun, hal seperti ini sering terjadi. Meskipun sudah tahu bahwa mereka sebenarnya mempunyai seorang yang bisa diandalkan, yakni Yesus Kristus, namun seringkali orang lupa akan pribadi Yesus. Orang tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai pribadi yang dapat menyelamatkan. Orang lebih cepat beranggapan bahwa Tuhan telah menutup mata terhadap kemalangan yang dideritanya. Bahkan lebih parah lagi, ada sebagian orang yang karena penderitaan yang dialaminya begitu berat, menyebabkan ia meragukan keberadaan Tuhan, bahkan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Marta. Marta berarti nyonya rumah. Marta memiliki dua saudara, yakni Maria dan Lazarus. Ketiganya adalah sahabat-sahabat Yesus. Yesus sangat menyayangi mereka. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa saudara Marta, yaitu Lazarus, mati dan telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Peristiwa ini meninggalkan duka dan perasaan kehilangan yang mendalam bagi Marta. Dalam suasana duka tersebut, ada orang Yahudi yang datang untuk menghibur Marta dan Maria. Marta menyadari bahwa Yesus ada dan dia sendiri membawa dirinya semua keadaan yang dia alami dan menemui Yesus. Bagi Marta, kepercayaan yang teguh kepada Yesus, sang jalan, kebenaran, dan kehidupan, telah mengalahkan segala duka, kehilangan, dan kecemasan yang dialaminya. Marta menyesal dan putus asa karena Yesus terlambat hadir. Walaupun ia menyesal dan putus asa, tapi ia tidak kehilangan imannya. Dalam keadaan putus asa, Marta tetap menaruh kepercayaan kepada Yesus.
Marta sungguh yakin bahwa Allah akan memberikan kepada Yesus segala sesuatu yang Yesus minta kepadanya. Marta mempercayakan seluruh diri dan harapannya kepada Tuhan, meskipun berada dalam situasi duka dan kehilangan. Yesus memberitahu Marta bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus meminta Marta untuk percaya kepadanya, karena hanya dengan percaya kepadanya, yang sudah mati tidak akan mati selamanya, tetapi akan hidup kembali. Marta pun menyatakan imannya kepada Yesus. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta sungguh percaya dan menyerahkan dirinya secara total kepada Yesus. Kepercayaan yang total dalam situasi kehilangan itu membuat Yesus mengasihi Marta dan Maria. Yesus pun menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada mereka dengan membangkitkan saudara mereka. Iman yang teguh dari Marta dan Maria dapat bermanfaat bukan saja bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi saudara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Santa Marta menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Perlu disadari bahwa kita memiliki pergumulan hidup masing-masing. Ada orang bergumul dengan dirinya karena banyak persoalan yang harus dicari solusinya. Ada orang yang mengalami penolakan tertentu di dalam hidupnya. Ada juga orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena kematian atau perpindahan ke tempat tugas yang baru. Apapun pergumulan hidup kita, hendaknya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Terkadang di dalam pergumulan hidup, kita mungkin mempertanyakan keberadaan Tuhan. Terkadang mungkin kita kecewa dengan Tuhan seperti Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Tidak hanya Marta yang adalah sahabat Yesus, kita juga adalah sahabat-sahabat Yesus. Yesus sangat menyayangi kita semua. Kita mesti belajar dari sikap orang Yahudi yang sedia datang menghibur sesama yang berada dalam duka dan kehilangan. Kita mesti menyadari bahwa Yesus ada di dekat kita. Dan kita mesti membawa diri kita, semua keadaan yang kita alami, dan datang menemui Yesus. Kita mesti percaya bahwa Yesus mampu mengalahkan segala duka, kehilangan, dan kecemasan yang sedang kita alami. Kita belajar untuk selalu mencari Yesus sebagai yang pertama dan utama. Mungkin kita menyesal dan putus asa kepada Tuhan karena pergumulan hidup yang kita hadapi. Walaupun kita kecewa dan putus asa, tapi kita mestinya tidak kehilangan iman. Dalam keadaan kecewa dan putus asa pun, kita mestinya tetap menaruh kepercayaan kepada Kristus. Kita mesti yakin bahwa Allah akan memberikan kepada Yesus segala sesuatu yang Yesus minta kepadanya. Kita mestinya senantiasa mendatangi Yesus dalam segala peristiwa suka duka hidup kita. Iman yang teguh bukan saja bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Perlu diingat bahwa Yesus sangat menghargai kita yang setia dan percaya kepadanya. Semakin kita beriman, semakin kita dikasihi dan dihargai oleh Yesus. Marilah kita meneladani Santa Marta untuk selalu mempercayakan seluruh diri dan harapan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun. Marilah kita berani menyatakan iman kita kepada Tuhan seperti Santa Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marilah kita memohon doa dari Santa Marta, agar kita terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus dalam seluruh situasi dan pergulatan hidup di dunia ini. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika suka dengan video ini, silakan like,
komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.